Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Sebagaimana pertemuan kita pekan lalu, seharusnya memang pertemuan kita ini 2 pekanan, tetapi mungkin mengingat hari bulan kemarin itu ada 5 bulan ya, jadi ada satu Senin yang kemudian kita berdekatan pembahasannya. Sedianya antara kajian sejarah dengan kajian tafsir itu selang-seling, supaya memang untuk menjaga irama, dan mungkin bagus juga kalau saya nanti bisa di silaturahim dengan pembicara atau pengisi acara tafsir, supaya kemudian ayat yang diajak atau diangkat di pembahasan saya kemudian bisa juga menjadi bahan kajian tafsir, karena memang kajian tafsir itu tidak boleh sembarangan, ada ilmunya yang memang harus dikuasai. Pembahasan kita di pekan yang lalu, bagi yang mungkin kebetulan tidak hadir, kita sudah membahas sedikit tentang awal atau pribadi karakter dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah khalifah pertama, dan pada kesempatan ini kita akan membahas masa awal beliau, atau masa di mana Abu Bakar As-Siddiq kemudian dan sahabat-sahabat lainnya berpisah dengan Rasulullah SAW. Kemudian tiadanya atau vakumnya atau tidak adanya seorang nabi, seorang rasul, ini kemudian merupakan ujian yang berat bagi umat. Ujian pertama bisa dikatakan, yang sebentar lagi sambil saya ambil filenya, di mana sesungguhnya kalau kita perhatikan dengan baik, Abu Bakar As-Siddiq merupakan orang yang dalam tanda kutip berhasil menyelamatkan perpecahan umat. Jadi hampir nyaris saja umat ini kemudian memiliki 2 pemimpin, dari kalangan Ansar dan dari kalangan Muhajirin ya. Nah sesungguhnya di pertemuan kemarin sedikit saya sudah bahas tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya yang paling relevan atau paling berhubungan dengan pembahasan kita hari ini adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan seorang sahabat yang utama ya. Seorang sahabat yang utama yang bukan hanya menemani Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya, tetapi juga merupakan, sudah kelihatan ya, jadi ketika Rasulullah wafat, sahabat yang bernama Umar itu tidak bisa menerima keadaan dan kenyataan itu, karena mungkin tingginya kecintaan Umar, dan tentu saja mungkin saja sahabat yang lain juga sangat mencintai Rasulullah SAW. Bahkan kita pun memang merupakan salah satu dari cabang keimanan adalah mencintai Rasulullah SAW. Sebelum saya masuk ke sini, Rasulullah pernah mengingatkan, sesungguhnya beruntunglah para saudara-saudaraku atau ikhwani. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Rasulullah, bukan, sesungguhnya kalian adalah sahabatku. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang datang setelah aku wafat, atau masuk Islam setelah aku wafat. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi kecintaannya sebagaimana kecintaan kalian kepadaku. Jadi kita ini termasuk insya Allah ikhwan-ikhwan Rasulullah, saudara-saudaranya Rasulullah ya. Jika kita mencintai Rasulullah sebagaimana para sahabat dulu ya, jadi tidak ada alasan bagi kita, karena kita tidak ada lagi Nabi bersama kita, atau tidak lagi orang yang, tidak akan pernah ada orang yang sama dengan Nabi. Tentu saja bahkan Abu Bakar As-Siddiq yang di dalam satu pernyataan langsung dari Rasulullah SAW, sesungguhnya seandainya iman Abu Bakar As-Siddiq itu diletakkan di satu mizan, di satu timbangan, maka dan keimanan umat Islam seluruhnya diletakkan di sebelah mizan yang lain, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq ini pasti akan lebih berat ya. Jadi ini karakter Abu Bakar As-Siddiq. Nah sehingga para sahabat pada saat itu tidak bisa ada, mungkin banyak sekali pada saat itu yang mungkin sedih dengan hilangnya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah. Dan yang paling terlihat sekali kesedihannya adalah Umar bin Khattab, karena dia kemudian sampai mengangkat pedangnya, kemudian mengancam siapapun orang yang berani mengatakan kalau Rasulullah sudah wafat ya. Nah Abu Bakar As-Siddiq membacakan 2 ayat di dalam Al-Quran ya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun ya. Di dalam ayat di surat Az-Zumar ayat ke-30 itu Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan jauh-jauh hari sebenarnya ya. Sesungguhnya engkau Muhammad akan menjadi mayit, akan wafat.
Dan sesungguhnya mereka, orang-orang yang dekat denganmu, juga akan wafat. Jadi diingatkan kembali tentang hakikat kita, karena sesungguhnya kita adalah penyembah Allah, bukan penyembah Muhammad. Kita mengikuti, kita ittiba terhadap sunnah-sunnahnya dalam rangka kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al Imran ayat 144, dan setelah dibacakan ini Umar bin Khattab merasa seolah-olah ayat ini baru turun. Itu perkataan Umar bin Khattab kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Jadi sesungguhnya Muhammad itu hanyalah seorang rasul, kata Allah. Dan sudah berlalu sebelum ini sudah banyak sekali rasul-rasul yang diutus. Ya, bahkan semua rasul yang diutus itu pada hakikatnya risalahnya sama, ya, tauhid. Ya. Afa imata au qutilan qalabtum, apakah ketika dia mati atau dia terbunuh engkau akan berbalik? Ya, dikatakan di situ berbalik itu artinya murtad, ya. Wa may yanqalib ala akibaihi fala yadurullaha syai'a. Barang siapa yang berbalik ke belakang atau murtad setelah Rasulullah wafat karena mungkin tidak bisa menerima kenyataan tersebut, kenyataan yang sangat menyedihkan. Tentu saja kita aja sedih yang membaca ceritanya, apalagi sahabat yang hidup bersama Rasulullah SAW. Kata Allah, sesungguhnya dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Ya, ini penegasan atau penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasaya jazillahu syakirin. Dan sesungguhnya balasan yang akan besar, yang besar sekali yang akan kami berikan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi pada saat itu di tengah mungkin kesedihan, Allah menghibur dengan kata-kata syukur. Jadi kita pun harus bisa melihatnya sedemikian rupa. Sehingga pada saat itu jatuhlah, lepaslah pedang yang digenggam oleh Umar bin Khattab ke tanah dan kemudian dipeluk oleh Abu Bakar As-Siddiq, dan kemudian Umar membisikkan kepada Abu Bakar seolah-olah dia baru mendengar kembali ayat ini, ya. Seolah-olah ayat ini itu baru saja turun, padahal sudah berlalu waktu. Dan itu menyadarkan kembali Umar, dan kemudian mungkin tidak ada yang mampu menyadarkan Umar pada saat itu, dan Allah sudah mentakdirkan Abu Bakar As-Siddiq untuk kemudian menjadi orang yang menyatukan. Nah, setelah pembahasan wafatnya Rasulullah SAW, tentu saja Ahlul Bait, ya, di antara keluarga Rasulullah sedang sibuk mempersiapkan, sedang sibuk menggali tempat kuburan, kemudian memandikan Rasulullah SAW. Pada saat itu sahabat pun sedang hendak memutuskan bagaimana hendak menguburkan Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada yang mengatakan, kalau ada yang membawa informasi, membawa berita kalau terjadi pertemuan di kaum atau Banu Sa'idah. Banu Sa'idah ini sebuah suku yang cukup terkenal, sebuah suku yang sangat dihormati di kalangan Ansor. Ya, mereka memiliki semacam beranda yang cukup luas untuk menampung banyak sahabat waktu itu, sehingga dikenal dengan istilah peristiwa Saqifah Banu Sa'idah. Saqifah itu beranda. Ya. Nah, kaum Ansor itu sudah, pertimbangan dasar kaum Ansor adalah tidak boleh ada kevakuman kepemimpinan. Jadi pemikiran Ansor ini sudah sangat-sangat logis, sudah sesuatu yang sangat mafhum, ya. Karena mereka menyalahkan proses penguburan Rasulullah SAW kepada muhajirin, dan wabil khusus kepada keluarga dekat Rasulullah SAW. Sehingga pada saat itu mereka segera berkumpul untuk mengangkat Sa'ad ibn Ubadah. Hati-hati, dibedakan dengan ada sahabat lain yang bernama Abu Ubaidah. Ini beda. Sa'ad bin Ubadah ini kemudian seorang yang terkenal atau yang paling disegani di kalangan Ansar. Nah, belum sempat kemudian proses itu menjadi sesuatu yang formal, sesuatu yang mengikat umat, ya, komunitas umat Islam. Abu Bakar bersama Umar dan Abu Ubaidah kemudian mendatanginya. Nah, ini banyak sekali kemudian penafsiran-penafsiran. Walaupun saya tidak membahas dalam kesempatan yang sangat pendek ini tentang penafsiran tersebut. Ada yang mengatakan Abu Bakar ini lebih mencintai kedudukan dan sebagainya. Ini kaum Syiah biasanya lari ke sana, ya. Bahkan meninggalkan mayit Rasulullah yang belum diurus untuk kemudian mengambil kekuasaan. Macam-macam tafsir-tafsir negatifnya, ya. Tentu saja Abu Bakar, Umar dan Ubaidah ini, kalau kita misalnya melihat dari sudut pandang kekuasaan, maka dia tidak akan datang beramai-ramai, ya. Cukuplah seorang Abu Bakar saja, ya. Tetapi kemudian Abu Bakar justru kemudian datang bersama Umar dan Abu Ubaidah, dan itu merupakan konsensi muhajirin, karena sebagian besar muhajirin pada saat itu masih berada di Masjid Nabawi, ya.
Nah, Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah ini mendatangi dan kemudian bertanya dengan baik, ya, bertanya kepada Ansor yang ada di situ, ini apa perihal yang kalian putuskan? Nah, Ansor menjawabnya dengan sangat tenang, ya, bukan layaknya tak. Kalau di Ibnu Hisham, Sirah Ibnu Hisham itu digambarkan dengan bahasa yang sangat lembut. Jadi Ansor itu tidak seperti sedang menutupi, tidak seperti sedang menyembunyikan sebuah makar. Ya, beda kalau kita lagi ditanya sesuatu yang natural, maka kita menjawabnya pun dengan natural, ya kan? Dan pertanyaan yang keluar dari Ansor atau pernyataan yang dikeluarkan oleh Ansor adalah kami akan mengangkat seorang pemimpin dan sebaiknya Muhajirin juga mengangkat seorang pemimpin polos, ya, supaya tidak ada vakum kepemimpinan. Nah, Abu Bakar kemudian segera melihat ini akan menjadi bibit perpecahan pertama. Sehingga pada saat itu Abu Bakar mengatakan sesungguhnya yang paling berhak memimpin itu adalah dari kaum Quraisy. Ya, ada statement seperti itu. Dan sesungguhnya umat ini tidak boleh dipimpin oleh 2 orang atau lebih. Sehingga pada saat itu Abu Bakar tidak mengangkat dirinya sendiri. Nah, ini juga celah-celah kemudian yang harus kita pahami sebagai counter terhadap tuduhan-tuduhan yang tadi. Abu Bakar mengatakan yang paling cocok di antara kami bertiga sebagai utusan dari Muhajirin itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar sendiri pada mulanya kemudian mendorong untuk mengangkat Umar saja sebagai pemimpin. Kenapa pada saat itu? Karena pernah Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama atau seorang yang paling terpercaya itu adalah Umar bin Khattab. Jadi ada satu peristiwa yang sangat diingat oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengatakan itu. Hampir saja Umar kemudian secara aklamasi menjadi pemimpin pada saat itu, tetapi Umar tahu siapa Abu Bakar. Nah, inilah kelembutan hati para sahabat yang mungkin menjadi hikmah pada kesempatan ini, ya. Bagi kita yang tentu saja hidup ini semata-mata penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak kemudian mengutamakan diri kita daripada sahabat yang lain. Apalagi kemudian yang mendorong ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga Umar pada saat itu mengatakan, ya, siapa di antara kalian yang merasa layak untuk menggantikan orang yang didahulukan oleh Nabi? Umar tentu saja merujuk kepada peristiwa di mana Rasulullah pernah sebelum wafat sakit. Sehingga pada saat itu Aisyah mengatakan, ya Muhammad, ya wahai suamiku, sesungguhnya umat ini menunggu untuk dipimpin. Jadi umat ini menunggu, kok sholat Rasulullah belum keluar dari biliknya karena panas. Sehingga pada saat itu suruhlah ayahmu untuk memimpin. Sehingga pada saat itu Abu Bakar yang disuruh memimpin salat ketika Rasulullah sedang sakit panas, ya. Baru mengangkat takbiratul ihram pertama, ya, belum selesai rakaat pertama, Rasulullah kemudian panasnya, ini flashbacknya, ini Rasulullah kemudian panasnya menurun. Sehingga pada saat itu Rasulullah mengatakan, tolong angkatkan aku. Jadi Rasulullah minta diangkatkan dari tempat pembaringannya, diangkat, didorong. Kemudian karena posisi bilik Rasulullah itu dekat sekali dengan mimbar. Jadi mimbar kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi tidak posisinya di situ, agak mundur ke belakang, ya. Rasulullah keluar dari bilik itu dilihat oleh semua orang, termasuk dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq yang sedang memimpin, sedang sholat. Sehingga pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengambil ancang-ancang untuk mundur, layaknya seseorang yang ingin menyerahkan kepemimpinan itu kepada yang paling berhak, tentu saja Nabiullah Muhammad SAW. Tetapi Rasulullah memberikan isyarat, ya, jadi Rasulullah memberikan isyarat supaya sholat tidak dihentikan dan tidak perlu ada pergantian imam. Sehingga pada saat itu sekali-kalinya Rasulullah ya, menjadi makmum atau diimami oleh seorang sahabat itu adalah pada saat beliau ada jeda antara satu sakit dengan sakaratul maut. Ada beberapa hari lagi tentu saja setelah itu. Jadi pada saat itu Rasulullah persis berdiri di samping Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar kemudian menyelesaikan salat tersebut dengan Rasulullah sebagai makmum. Inilah kemudian yang diingatkan oleh Umar bin Khattab. Sehingga pada saat itu semua orang aklamasi, karena semua orang kemudian merasa, oh iya kalau begitu memang. Kemudian jasa-jasa dan kemudian ungkapan-ungkapan Rasulullah terhadap kelebihan Abu Bakar ini kemudian diingat kembali, seolah-olah sirna tadinya. Sehingga pada saat itu mengingat perlu segera mengambil momentum pemilihan seorang pemimpin, diambillah tangan Abu Bakar oleh Umar bin Khattab dan diangkat. Kemudian mengatakan, sesungguhnya saya mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah. Ini ucapan pertama kali tentang khalifah Rasulullah atau pengganti penerus seorang Rasul, ya, pada saat itu. Pada saat yang sama kemudian Abu Ubaidah juga
mengatakan tersebut, akhirnya terjadilah quorum dan semua orang yang ada di Saqifah Banu Sa'idah tersebut berbaris kemudian membaiat. Nah, inilah istilah baiat itu dalam kekhilafahan ini merupakan sebuah persyaratan mutlak. Sehingga pada saat itu Abu Bakar secara resmi diangkat menjadi khilafah Rasulullah SAW yang pertama. Ini peristiwa Saqifah Banu Sa'idah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq tidak kemudian kalau sekarang kan kita transisi membentuk kabinet dan sebagainya ya, ada prosesi-prosesi setelah menjadi seorang pemimpin ya. Dan Abu Bakar melakukan walaupun lebih sederhana ya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian membaca ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu wattaqu ma'as shadiqin ya. Jadi Abu Bakar mengingatkan, sesungguhnya bertakwalah wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan kalian kunu ma'as shadiqin. Kalian hendaklah bersama orang-orang yang siddiq. Setelah mengakhiri ayat tersebut dia mengatakan, sesungguhnya aku akan mengangkat kaum Ansar sebagai menteri-menteri, kalau istilahnya zaman dulu wazir. Menteri-menteri itu. Karena pada saat itu memang Rasulullah terbiasa mengambil nasihat daripada Ansar. Ya, kita mengingat peristiwa Badar, peristiwa Uhud, ya, peristiwa Khandaq, itu semua prosesi-prosesi di mana Rasulullah memutuskan sebuah perkara yang besar dengan melibatkan Ansar. Bahkan puncaknya pada saat Fathu Mekah, setelah ditaklukkannya kota Mekah, Rasulullah SAW kemudian membagi-bagikan harta kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya, dari kalangan Quraisy. Sehingga pada saat itu Ansar melihat dari jauh, tapi tidak berkata apa-apa. Sampai Rasulullah agak merasa, loh kok Ansar kok ngelihatnya agak beda nih. Dipanggillah Ansar, ya Ansar datang ke sini, ya katakanlah apa yang engkau ingin katakan. Ansar mengatakan, ya Rasulullah kami masih terdiam gitu, masih belum bisa berbicara. Katakanlah bahwasanya kenapa Muhammad sekarang membagi-bagikan harta kepada mereka yang baru masuk Islam, padahal Ansar sudah melindungi Rasulullah sejak Rasulullah hijrah. Itu digambarkan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, raut muka Ansar itu semuanya merah. Karena memang persis seperti itu yang ada di dalam hati mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Ansar, wahai Ansar, apakah kalian menginginkan, kalau bahasa yang paling kasar itu, apakah kalian menginginkan busuknya dunia? Harta itu digambarkan sebagai kotoran-kotoran dunia. Sedangkan aku pulang bersama kaum Ansar. Di mana Ansar bergerak, aku bergerak. Di mana Ansar menuruni lembah, aku akan menuruni lembah. Di mana Ansar berdiam, aku akan berdiam di situ. Sehingga pada saat itu seluruh kaum Ansar yang tadi merasa Rasulullah kayaknya lebih cenderung kepada orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Mekah, itu semuanya menangis. Itu kali keduanya Ansar nangis secara berjamaah. Jadi kalau dia mengatakan nangis berjamaah itu merupakan bid'ah, ada juga yang suka membid'ah-bid'ahkan nangis bersama ya. Sesungguhnya Ansar itu sering jadi ada ikatan hati yang kuat di kalangan Ansar. Sehingga pada saat itu Rasulullah pulang. Jadi Rasul tidak bermukim di Makkah setelah Fathu Makkah. Ikut pulang bersama Ansar, dan Ansar sangat gembira dengan Rasulullah memilih untuk tidak menetap di Makkah tetapi pulang bersama Ansar ke Madinah. Tentu saja diikuti oleh kaum Muhajirin. Nah, kembali ke flash forward ya ke sini. Setelah Abu Bakar mengatakan kalau dia akan mengangkat menteri-menterinya dari kalangan Ansar itu merasa pas gitu. Merasa pas sebagaimana Rasulullah dulu juga menempatkan mereka dengan pas. Sehingga mereka merasa tidak salah pilih kita. Ada perasaan seperti itu. Nah, sebelum kemudian mereka melakukan salat berjamaah, Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan 8 poin penting. 8 poin yang seharusnya kita sebagai pribadi muslim mencatatnya. Kapan kita diangkat sebagai seorang pemimpin, 8 poin ini harus menjadi juga ruh dari visi dan misi, katakan seperti itu. Ruh dari nafas kepemimpinan kita dimanapun itu. 1, Abu Bakar mengatakan, aku dipilih oleh kalian dan bukan yang terbaik di antara kalian. Poin pertama, aku diangkat oleh kalian dan bukan yang terbaik di antara kalian. Ini Abu Bakar As-Siddiq yang imannya itu lebih berat dari umat Islam seluruhnya mengatakan itu. Apalagi kita harus lebih sering mengatakan itu. Kita tuh harus lebih sering mengatakan kita bukan yang terbaik di antara orang-orang itu. Karena contohnya sudah ada, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Yang kedua, guide yang paling
clear, yang paling jelas tentang oleh seorang pemimpin adalah jika aku berbuat kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku berbuat kekeliruan maka luruskanlah aku. Ya. Jadi harus ada keterbukaan dari seorang pemimpin untuk mengatakan ikuti aku kalau aku benar, dan luruskan, bukan sekedar mengingatkan. Ya, kadang-kadang kita suka turunkan ya bahasanya, ingatkan kalau saya salah. Ya kalau diingatkan kalau mau, kalau tidak mau, bahasa yang digunakan oleh Abu Bakar luruskan. Artinya lebih dari sekedar mengkritik. Ya, jadi potensi utama untuk menjadi seorang pemimpin ini siap untuk diluruskan oleh bawahannya. Kalau tidak berarti kita nggak sampai nomor 2 tuh. Untuk menuju ittiba'ur rasul, ya, melalui jalan para sahabat. Yang ketiga, kejujuran adalah amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Poin penting nomor 3 ini. Rasanya banyak pemimpin yang gugur dengan poin ketiga. Muslim maupun yang maksudnya Muslim yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ya. Kejujuran adalah amanah, sedangkan dusta adalah khianat. Yang keempat, ini yang paling banyak dikutip mungkin kalau kita sering membaca buku tentang kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling lemah di sisiku menjadi kuat sampai aku mengembalikan hak yang dirampas darinya. Ini pembelaan terhadap orang-orang yang terzalimi. Pada saat yang sama Abu Bakar juga mengatakan, sedangkan orang yang kuat di sisiku menjadi lemah sampai aku kembalikan hak yang dia rampas dari orang lain. Jadi mulianya seseorang di sisi Abu Bakar As-Siddiq itu bukan dari kuat atau lemahnya, tetapi seberapa banyak hak yang dirampas dan seberapa banyak hak yang dikembalikan. Mizannya jelas, zalim. Ya. Jadi kepada orang yang zalim maka harus dilemahkan sampai hak-hak itu kembali kepada orang yang dizalimi. Dan kepada orang yang dizalimi itu harus dikuatkan sampai hak-haknya kembali. Ini prosesi yang tawazun, yang sangat seimbang. Itu poin keempat. Yang kelima, ini sudah mulai bicara nahnu, sudah mulai bicara kami, sudah mulai wejangan kepada komunitas, kepada umat. Yang pertama, kaum yang meninggalkan jihad akan hina di sisi Allah. Jadi wasiatnya sudah jelas, meninggalkan jihad yang isinya 2 ya, jahada sama juhdun. Juhdun itu serius, lurus, semangat dalam mengerjakan kebaikan. Ya. Maaf, itu jahada. Kalau juhdun itu kita siap untuk bersusah payah. Ya. Jadi meninggalkan jihad kata Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi hina di sisi Allah. Jadi manakala ada umat Islam yang tidak serius dalam melakukan tugasnya, ya, tidak berpayah-payahan, bersusah-susahan untuk meningkatkan, membesarkan, menzahirkan kalimat Allah, maka dia akan jadi hina. Apapun namanya, apapun bentuk. Dalam skala kecil maupun skala besar. Skala kecil tentu saja individu dan kemudian keluarga kita. Jadi kalau kita tidak lagi mengajarkan tentang makna jihad yang sesungguhnya kepada anak, kepada istri kita, maka kita akan jadi keluarga yang dihinakan. Itu rumus yang nggak usah diotak-atik lagi, karena sudah berlaku sejak era Abu Bakar As-Siddiq, bahkan tentu saja sudah berlaku dari era Rasulullah SAW. Yang keenam, sesuatu kekejian atau suatu mudarat itu yang menyebar pada satu kaum akan mendapatkan azab bagi semuanya. Jadi penegasan nomor 6 ini adalah tidak boleh orang diam terhadap sebuah kemungkaran. Jadi kalau kemungkaran itu didiamkan, sekarang kemarin kita banyak sekali mendengar di media sosial ya, tentang bagaimana buruknya orang yang mendiamkan sebuah kemungkaran. Karena sesungguhnya orang yang diam terhadap kemungkaran di dalam suatu kaum itu, dia akan dapat azab yang sama. Jadi menegaskan kembali betapa tidak boleh ada satu komponen pun dari sebuah masyarakat yang Islami kecuali dia aktif dalam menyuarakan kebenaran. Nggak boleh diam-diam aja, diam-diam aja itu urusan orang depan, itu urusan soft pertama, itu urusan elit, itu urusan pemimpin, bla bla bla, direksi dan sebagainya. Bahasanya bisa kita pakai, bisa copy paste di situ. Ya, saya cukup di belakang sini aja lah, ya, nyari aman dalam tanda kutip. Itu nggak boleh. Ya. Yang ketujuh, patuhilah aku, kata Abu Bakar, selama aku mematuhi Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika aku tidak mematuhi keduanya, maka tidak ada kewajiban atas kalian untuk taat kepadaku. Ini harga mati yang harus dikatakan seorang pemimpin pada saat dia dilantik, apapun. Kalau mau ittiba'ur Rasul dan ittiba'u Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau saya taat kepada Allah dan Rasul, ikuti, wajib sifatnya. Tapi kalau saya tidak taat, tidak ada kewajiban engkau untuk mengikuti. Itu berat sekali, baik bagi pemimpin maupun yang dipimpin kan.
Terkadang kita juga naudzubillah, kadang-kadang kita lebih senang mengikuti pemimpin-pemimpin yang agak-agak gimana gitu. Kenapa? Karena bebannya nggak berat. Nah ini bahaya. Kadang-kadang kemudian secara tidak sadar di bawah alam sadar kita, kemudian kita lebih menginginkan pemimpin yang lemah. Kenapa? Nggak ada beban. Tidak ada beban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kita merasa aman. Ya. Apalagi dalam sistem sekarang, merasa saya tidak memilih dan seterusnya. Tidak ada, trapnya hilang di nomor 7. Nomor 8, sebagai penutup pesan Abu Bakar As-Siddiq, marilah berdiri untuk melaksanakan sholat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kalian. Jadi seorang pemimpin dalam Islam itu memimpin sholat harus ada kapasitas, bukan hanya minimal untuk memimpin sholat berjamaah. Artinya kalau di dalam jamaah ada hufaz, maka pemimpinnya memang harus terdorong untuk sampai ke taraf penghafal Quran juga. Kan tidak lucu kalau kemudian yang memimpin di belakangnya lebih alim, lebih hafiz terhadap Al-Quran. Ya, sedangkan kita ketahui umat Islam ini terdiri dari ribuan hufaz. Sehingga wajar kita akan berpikir, kok susah banget ya kalau kriterianya itu harus hafal Quran. Nomor 8 mengatakan Anda harus memimpin salat itu. Secara figuratif ya, bukan berarti setiap saat karena masjidnya banyak sekali. Tentu saja memimpin di masjid yang memang menjadi tanggung jawab Anda memimpin atau di mana Anda sedang berada. Jadi nomor 8 itu kadang-kadang suka dilewatkan dalam pembahasan tentang pesan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal nomor 8 ini merupakan kunci penutup. Tanpa panjang lebar kita bicara kurikulum vitae-nya harus begini. Kalau dia bisa memimpin sholat secara baik, maka itu sudah merupakan puncaknya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, setelah diucapkan ini, ternyata tidak semudah tadi Abu Bakar As-Siddiq menyadarkan Ansor. Karena ternyata di seluruh Jaziratul Arab, ya, muncullah kemudian bisikan-bisikan yang tidak ingin kemudian terikat dengan apa yang mereka sudah ikat di era Rasulullah SAW. Yang dimaksud adalah banyak sekali kemudian orang yang pertama, yang paling ringan, walaupun bukan berarti ringan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan kami tidak akan bayar zakat, tapi kami tetap Islam. Ada yang mengatakan seperti itu. Kami nggak mau bayar lagi. Kenapa? Karena dulu saya bayarnya kepada Muhammad. Muhammad sudah mati, kami nggak merasa harus bayar lagi. Kamu siapa Abu Bakar? Kami nggak kenal. Bahasanya kira-kira seperti itu. Ya, tapi kami tetap Islam, kami tetap sholat, kami tetap melakukan yang lain, tapi kami nggak mau bayar pajak. Istilahnya zakat pada saat itu. Itu yang paling banyak ditemukan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang paling ekstrim adalah kami sudah punya nabi baru. Jadi banyak kaum yang kemudian mengatakan kami sudah punya nabi kok. Bahkan nabinya dikatakan sudah dapat wahyu. Ya. Dan nabinya itu bukan hanya laki-laki. Ada 4 wilayah yang terkenal dengan nabi laki-lakinya. Ada 1 tempat yang terkenal dengan nabi perempuannya. Jadi kalau ada perempuan mengaku nabi sekarang, jangan kaget. Rasulullah wafat tidak lama setelah itu pun sudah ada wanita yang berani mengaku sebagai nabi. Tentu saja perbandingan 1:4. Akan lebih banyak laki-laki yang mengaku sebagai nabi daripada perempuan. Tetapi jangan kaget. Ada yang namanya Tulaihah. Tulaihah itu wilayahnya Taimah. Taimah itu kalau kita dari Madinah ke utara. Kalau ke utara itu ada cabang 2 jalannya. Satu ke kiri, ya, ke arah barat itu kita ke Khaybar, ya. Kalau ke kanan terus itu ke Taimah. Kalau diteruskan lagi Daumatul Jandal, diteruskan lagi bisa nerobos sampai ke Yordan sekarang. Nah, disitulah yang namanya Tulaihah ibn Khuwailid al-Asadi. Ini masih satu rumpun dengan ibunda kita Khadijah binti Khuwailid, masih satu trah. Tapi kemudian ini suku yang posisinya makomnya di utara. Saya sebutkan yang kurang terkenal dulu. Ada yang namanya Zultaj. Zultaj itu sekarang negerinya Oman, ya, di sini. Ini Oman sekarang, ya, Kesultanan Oman. Ini juga dia mengatakan, bahkan yang ini sudah sampai mengatakan ayat-ayat itu sudah turun. Ada ayat-ayat yang kemudian mengatakan dia sebagai penerus Nabi sah. Bahkan kemudian berani mengajak Madinah dan Mekah itu harusnya kiblatnya ke kami, sampai mengatakan seperti itu. Di Yaman juga tidak mau kalah. Ada yang namanya Al-Aswad Al-Ansi, ya, di Yaman. Ini juga mengatakan kalau kami punya nabi. Nah, yang paling monumental, ya, tentu saja ada 2. Yang pertama Sajjah ibnti Al-Harith, ini yang perempuan, ya. Dan satu lagi yang paling terkenal adalah Musailamah Al-Hanafi, atau dikenal dengan istilah Musailamah Al-Kadzdzab.
Bahasa Arab al-kadzdzab itu pembohong, dari kadzaba. Ya, dusta, pendusta. Kenapa? Musailamah ini yang kemudian bukan hanya mengatakan kami sudah punya ayat, tapi kami sudah punya kitab. Ya, yang kemudian pernah dia kirimkan. Bahkan sebelum dia mengaku nabi, dia pernah mengirimkan beberapa ayat kepada Rasul yang ceritanya tentang al-fil, tapi variasi. Ya, menggambarkan tentang gajah secara deskriptif. Tentu tidak saya sampaikan di sini. Ya. Nah, kemudian dia bergerak, terdorong untuk menjadi nabi setelah Rasulullah wafat. Dan dia mengatakan ini satu kitab sudah sendiri. Ya, ini yang paling nanti penolakannya paling berat. Nah, bagaimana Abu Bakar As-Siddiq kemudian menanggapi ini di era yang dikenal dengan era riddah, ya, radda, memutus atau mengembalikan, ya. Riddah itu berarti adanya kemurtatan. Jadi sampai kemudian Abu Bakar pekerjaan pertama yang dia emban atau yang dia lakukan adalah memerangi kaum yang murtad ini. Dan bagaimana dan apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq mungkin kita bahas dalam pertemuan berikutnya, karena ini cukup panjang dan banyak sekali para sahabat yang terlibat di dalamnya. Yang tentu saja yang paling terkenal keluar dari era riddah ini adalah Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid itu akan menjadi pamornya menjadi naik, karena dia pertama kali adalah merupakan komandan yang diperintahkan, ditugaskan oleh Abu Bakar untuk menumpas nabi-nabi palsu ini, terutama Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu terhadap kebenaran. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu. Oke. Pada Bapak Ibu semua, jika ada yang ditanyakan bisa langsung sekarang. Ada kesempatan sekitar 5-10 menit. Silakan jika ada. Ada? Berikutnya mungkin kalau nggak ada, kita pengen rencana untuk diskusi biar lebih instan. Kita bikin grup WA. Nomor nanti bisa dicatat nomor saya, nanti dihubungin center, dibikinin grup. Bisa dihubungi di nomor 0812 8104 7699. Sekali lagi 0812 8104 7699. 0812 8104 7699. Jadi karena biasanya nih waktu diskusinya sedikit, kepikiran juga kadang-kadang pertanyaannya kepikirannya nanti setelah kajian selesai. Jadi biar lebih intensif diskusinya kita di grup WA. Kalau sekarang masih ada waktu, silakan kalau ada, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi satu Ustaz Khalifah Abu Bakar ya. Nah, jadi di sini menarik karena kan Khalifah Abu Bakar itu dipilih ya. Salah wafat. Nah, ini yang sangat menarik ketika mungkin panglima perang ya. Itu kan Khalid bin Walid ini sebagai pengupas anti palsu ya. Ya. Dan kemudian ketika Khalifah Umar menjabat, justru Khalid bin Walid dilengserkan gitu kan. Ya, mungkin setahu saya ya, nah itu dari buku yang saya baca, karena mungkin ada friksi, ada dendam kecil dari mungkin dendam masa lalu ya, ketika masih anak anak ketika masih remaja. Padahal ketika lagi adu bulan itu Khalifah Umar kalah gitu sama Khalifah Walid. Dia juga masih dilihat ini masih ada cukup jauh ya antara Khalifah Walid sama Khalifah Umar. Maka setahu saya itu hampir mirip. Jadi ketika orang melihat secara jauh Khalifah Umar sama Khalifah Walid itu wajahnya hampir sama sekali. Ya maksud di sini seperti saya, apakah memang ada semacam ada dengan pribadi ya, mungkin bisa dijelaskan sama Ustaz antara Khalifah Umar sama Khalifah Walid. Terima kasih untuk tanggapannya dan pertanyaannya. Walaupun mungkin nanti kita setelah ini pasti akan masuk, insyaallah panjang umur kita masuk ke Umar ya, mungkin akan lebih mendalam pembahasannya di situ. Memang salah satu poin yang akan saya angkat itu adalah kisah atau peristiwa pemecatan Khalid bin Walid. Mungkin untuk jawaban supaya tetap penasaran tapi terjawab gitu ya. Gitu. Khalid bin Walid setelah dipecat itu kemudian menulis surat kepada Khalifah Umar.
Ya, Umar itu nggak mau disebut khalifah, ini agak unik karena beliau inginnya disebut Amirul Mukminin karena dia merasa pernah dalam pengangkatannya dia mengatakan saya tidaklah sebanding dengan Abu Bakar, gitu. Sehingga saya merasa tidak perlu pakai istilah khalifah. Kalau Abu Bakar wajar dapat titel khalifah. Ya, kalau saya itu cukuplah seorang pemimpin saja, Amir di karangan orang yang beriman, al-mu'min. Jadi Amirul Mukminin. Nah, dari karakter dasar ini saja, pemilihan dia menolak titel khalifah ini saja, ini sudah menunjukkan betapa Umar itu orang yang sangat low profile. Ya, bahkan waktu itu susah dicari Umar itu. Biasanya kalau tidak sedang mengurusi urusan negara, kalaupun dia sedang istirahat, biasanya dia bisa tidur di bawah pohon kurma tanpa orang bisa membedakan ini rakyat biasa atau seorang khalifah. Ini kekhasan Umar. Nah, waktu surat tersebut sampai kepada Umar, sesungguhnya aku berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala karena Allah, bukan karena Umar. Jadi sampai suratnya pendek sekali. Yang menegaskan kembali betapa Khalid bin Walid gak masalah dengan kemudian dia diturunkan posisi. Bahkan setelah diturunkan posisi itu, Khalid bin Walid masih terus berperang. Jadi banyak buku yang agak miring mengatakan Khalid bin Walid kemudian ngambek dan tidak keluar dari tendanya dan kemudian tidak ikut dalam berperang. Sesungguhnya itu salah. Karena Khalid bin Walid masih mengikuti ada 3-4 peperangan setelah perang yang mengalahkan Bizantium. Allahumma shalli ala Yarmuk. Jadi setelah Yarmuk itu ada 3-4 pertempuran lagi yang masih diikuti oleh Khalid bin Walid. Itu satu. Yang kedua, Umar bin Khattab itu sering mendapatkan informasi kalau para sahabat ya itu melaporkan ke Umar bin Khattab kalau setiap kali Khalid bin Walid datang itu suku-suku yang baru masuk Islam itu menyambutnya, bersoraknya itu lebih kencang gitu. Lebih bersemangat, seolah-olah kalau Khalid bin Walid datang itu pertempuran pasti menang. Nah, yang ingin diluruskan oleh Umar bin Khattab bahwa apapun hasilnya itu dari Allah. Ketentuan perperangan itu dari Allah. Tidak ada karena ada atau tidaknya Khalid. Nah, itu beberapa kali Umar itu menasihati sahabat dan nasihat itu kemudian disampaikan sahabat kepada Khalid bin Walid. Dan diterima oleh Khalid bin Walid. Jadi Khalid bin Walid dalam beberapa pertempuran bahkan datangnya itu tidak dengan kudanya sendiri, karena tidak mau disorak-soraki tidak mau diterima layaknya seorang pemimpin yang besar dan gagah, walaupun mungkin dia pantas. Ya, saya mengatakan tidak ada yang diperoleh oleh Khalid bin Walid kecuali memang dia pantas dan wajar mendapatkannya. Ya, 56 kali pertempuran tanpa kalah. Ya, sulit ditandingi oleh jenderal manapun sampai sekarang. Ya. Jadi Khalid bin Walid itu sampai mendengarkan masukan dari sahabat yang memang mendapatkan korespondensi dari Umar bin Khattab, itu kemudian menegur Khalid bin Walid dan Khalid bin Walid melakukannya. Khalid bin Walid itu senang menggunakan pakaian-pakaian yang besar gitu, jubah-jubah. Jadi jubah-jubah yang pertama kali dikenakan itu oleh Khalid bin Walid. Sampai kemudian ditanya Umar, "Kenapa saya dengar kamu pakai jubah-jubah yang besar?" Gitu. Apa maksudnya? Kira-kira begitu Khalid bin Walid ditanya. Khalid bin Walid mengatakan, "Maka sesungguhnya jubah aku adalah orang yang rentan sakit." Jadi Khalid itu merasa badannya bukan badan yang, jadi aku ingin melindungi tubuhku. Dan yang kedua, penampilanku akan menggentarkan lawan-lawan. Jadi bahasanya itu bahasa lapangan. Ya, kalau kita bicara pemimpin lapangan, Khalid bin Walid itu paripurna. Ya. Dan untuk membenarkannya, kecuali sedang ada pertempuran, maka pakaian itu tidak pernah dipakai oleh Khalid bin Walid. Jadi ada satu yang termasuk inventory yang dia infakkan itu setelah dia tidak lagi menjabat sebagai pemimpin adalah baju-baju tadi. Karena dia tidak merasa ada hubungan dengan baju-baju tadi, itu tidak membuat dia lebih mulia pada saat itu. Jadi itu mungkin jawaban sementara. Ada 2 jawaban yang saya tahan karena itu bagusnya nanti di pertemuan keempat ya. Ya insyaallah 4 pertemuan setelah ini kita akan bahas bagaimana Umar bin Khattab. Dan pada saat Khalid bin Walid itu pernah sakit setelah dia diturunkan, Umar bin Khattab itu kemudian adalah orang yang paling pertama sekali menanyakan tentang kondisi Khalid bin Walid. Jadi sangat jauh dari dendam dan kemudian iri dan dengki. Ya. Kedua orang ini sudah berkorespondensi secara tidak langsung jauh sebelum surat yang kemudian mengatakan Khalid bin Walid diundurkan. Ya, jadi itu bukan surat pertama dan terakhir. Ya. Bukan surat pertama Umar kepada Khalid bin Walid dan bukan pula itu merupakan satu-satunya surat Umar kepada Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Tentu saja para sahabat itu merupakan orang-orang biasa. Jadi saya mengutip perkataan Abul Ala Al-Maududi, kalau kita membahas tentang sahabat ini ada 2 sikap yang harus dipegang. Yang pertama, mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah
sehingga tidak boleh dikhawatirkan tingginya derajat mereka. Apalagi di antara para sahabat ini ada yang namanya Ahlul Badar. Rasulullah sendiri mengatakan barang siapa yang berperang di perang Badar, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakakannya lagi. Jadi dosa setelah itu bagi Ahlul Badar itu hilang. Ahlul Badar ini, jadi jangan main-main dengan Ahlul Badar. Jadi kalau ada sahabat, kita cek dulu sebelum kita mencoba kritis. Ahlul Badar bukan. Dari mana lihatnya di buku kitab Tabaqat Al-Kubronya Ibnu Sa'ad. Di list semua itu Ahlul Badar siapa saja. Ya, jadi sebelum kita mencoba berpikir agak sedikit nyeleneh terhadap Ahlul Badar, ingat dulu itu. Cek dulu sumber-sumber kita. Jangan sampai kita lancang kepada Ahlul Badar. Karena Rasulullah sudah menetapkan derajat mereka. Itu satu. Ya. Jadi yang kedua tadi, para sahabat itu, yang pertama, sahabat itu orang-orang yang sangat mulia, maka jangan ragu dengan kemuliaannya, kata Abu La'al Al-Maududi. Yang kedua, mereka juga manusia, ada kehilafannya. Jadi jangan sampai kehilafannya kemudian seandainya dia melakukan kesalahan, itu kemudian menghilangkan keutamaan dia sebagai seorang sahabat. Keutamaan dia sebagai seorang sahabat tidak kemudian menjadikan kita mengkultuskannya seolah-olah dia manusia tanpa dosa. Itu yang paling seimbang menurut saya, cara mengamati, cara membaca, cara mencintai para sahabat dan sahabiah. Ya. Jangan berlebihan, jangan ada timbangan yang sangat bagus yang menurut saya selalu saya ingat dalam membahas kisah-kisah para sahabat. Ya. Saya ulangi sebelum kita, waktunya mungkin masih ada. Oh, masih ada satu lagi, masih boleh nggak ini saya? Boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya di sini. Saya cuma usul Ustaz. Siap. Jadi teruskan saja dengan metode Ustaz, cara Ustaz menyampaikan masalah ini. Sedikit apapun kami sabar dan ingin menunggu ya Ustaz ya. Tapi jangan mungkin ada audiens yang berbeda-beda. Saya sih menyerahkan saja sama Ustaz bagaimana cara Ustaz menyampaikannya secara detail gitu kan. Karena kita ingin mendengarkan secara detail biar kita tadi yang Ustaz Faisal bilang nih, biar kita bisa menggugah hati kita bagaimana pengorbanan atau perjuangan para sahabat itu. Sehingga kita insya Allah sedikit banyak bisa nonton kan ya, sedikit. Jadi ya kita aja Ustaz, kami yang bersabar. Jadi tidak usah buru-buru. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usulnya dan sarannya sangat saya terima dan melegakan. Jadi kadang-kadang maaf ini mungkin tambahan saya adalah kita kan harusnya menyelesaikan pembahasan ini sampai dengan Umayyah, sampai dengan sebelum Ramadan tahun depan. Jadi sudah di-coupling sama panitia ini. Nah, terkadang saya mengatakan ini ada beberapa era, terutama nanti di era Utsman dan Ali, yang menurut saya kalau dibahas cuma 1 atau 2 kali pertemuan nanti akan ngambang gitu. Nanti saya khawatir ada beberapa hal yang kita nggak dapatkan. Ya. Tentu saja saya akan men-skip beberapa hal yang sangat umum. Kalau sangat umum saya biasanya ya sudah asumsinya semua orang pasti sudah baca. Ya. Tapi ada hal-hal khusus ya. Misalnya nanti terutama masalah era fitnah ya, pembunuhan Umar bin Khattab, pembunuhan Utsman bin Affan, dan sampai kemudian peristiwa-peristiwa perang Siffin dan perang Jamal. Nah ini harus hati-hati banget mengurainya. Tetapi satu hal yang bisa dipegang tadi, yang pertama mizan tentang membaca para sahabat. Mereka adalah sahabat yang utama di sisi Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai kita kemudian melupakan itu. Tapi mereka juga manusia ya. Mereka adalah manusia. Ada juga sisi-sisi emosional yang kadang-kadang kita temukan. Banyak sahabat yang emosi, ada sahabat yang mencela, misalnya Bilal bin Rabah ya, pernah dicela oleh seorang sahabat ya kan? Sampai kemudian dia taubatan nasuhanya itu luar biasa misalnya. Tetapi mereka di tengah kealfaan seorang manusia, tentu saja kalau dibandingkan dengan kealfaan saya, banyak banget kealfaan saya. Sahabat itu masih sedikit kealfaannya, tetapi kemuliaannya, keutamaannya sudah tidak terbantahkan lagi. Siapa yang menulis tentang Agung Wasboro, tapi semua orang tahu siapa itu Khalid bin Walid kan? Dan kita juga harus menyikapinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa-apa yang kita sampaikan dan kita dengarkan di sini menjadi penguat iman kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti menjadikan pertemuan halaqah-halaqah ilmiah seperti ini, ta'lim seperti ini menjadi peringan hisab kita di yaumil ahzab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akhiri dengan baca doa majlis. Subhanallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.